Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Arisdana, dosen tetap di 4 Akuntansi Manajemen, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi pada bidang keilmuan akuntansi keuangan. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS yang setara dengan 6 jam pembelajaran per minggu. Tatap muka perkuliahan dilakukan 2 kali per minggu. Pada mata kuliah ini terdapat penugasan mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Terdapat pokok bahasan yang ada di mata kuliah ini antara lain ruang lingkup akuntansi, persamaan akuntansi, transaksi dan bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan, siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pembelajaran mata kuliah ini, pengantar akuntansi merupakan hal yang penting bagi mahasiswa akuntansi. Mata kuliah ini menjadi fondasi yang paling dasar dan penting untuk memahami dunia akuntansi secara menyeluruh. Pembelajaran akan berkaitan dengan kasus nyata dalam dunia bisnis. Mahasiswa disiapkan untuk memahami transaksi dasar yang ada di industri. Dalam pengajaran mata kuliah ini, proses pembelajaran didesain untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang terukur. Pendekatan yang digunakan mengacu pada Permendikti Nomor 39 Tahun 2005 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui prinsip Outcome-Based Education atau OB. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi ceramah interaktif, penugasan terstruktur, dan studi kasus. Melalui metode ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sederhana sesuai dengan standar akuntansi keuangan. CPMK yang harus dicapai pada mata kuliah ini yaitu mampu menjelaskan ruang lingkup akuntansi perusahaan jasa dan dagang, mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang, mampu menyusun laporan keuangan sederhana. Untuk mengukur capaian tersebut, pembelajaran dilakukan melalui beberapa penilaian. Yang pertama, tugas dan partisipasi mahasiswa sebanyak 15%, studi kasus 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, berikut ini adalah proses belajar mengajar mata kuliah pengantar akuntansi pada minggu ke-6 yang akan membahas tentang laporan keuangan. Mari kita saksikan. Selamat siang teman-teman semua. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi di pertemuan yang ke-6 ini ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang elemen laporan posisi keuangan. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang laporan keuangan secara khusus, hari ini kita akan membahas laporan elemen untuk laporan posisi keuangan. Coba yang kemarin laporan keuangan ada 5 ya. Ada apa saja? Laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau hari ini kita khusus membahas elemen laporan keuangan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup? Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas elemen laporan posisi keuangan, dan harapannya adalah nanti ketika kita sudah keluar dari kelas ini, kita memiliki atau memahami manfaat dari laporan keuangan dan tahu keterbatasan dari laporan posisi keuangan. Itu yang harapan kita yang pertama atau tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah kita nanti bisa mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, nanti kita bisa menyajikan laporan keuangan secara sederhana. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai tujuan sasaran ini, kita membahas ada 3 materi utama. Yang pertama, kita akan membahas manfaat dan keterbatasan laporan posisi keuangan. Dan yang kedua, nanti kita akan membahas juga unsur-unsur laporan posisi keuangan itu ada apa saja. Dan yang ketiga,
nanti kita juga belajar subklasifikasi laporan keuangan itu ada apa saja. Karena harapannya kita bisa menyajikan laporan posisi keuangan secara sederhana. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Ini adalah manfaat dari laporan posisi keuangan. Saya yakin teman-teman sudah melihat sekilas laporan posisi keuangan yang kemarin kita kerjakan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat manfaat dari laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah kita nanti bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Ibaratnya sebuah benda, laporan posisi keuangan itu adalah sebuah potret kondisi keuangan perusahaan. Jadi kalau kita mau melihat keuangan perusahaan bagaimana, apakah bermasalah atau tidak, tinggal kita lihat dari laporan posisi keuangan. Itu kita bisa melihatnya. Dan yang kedua, laporan posisi keuangan juga kita bisa gunakan untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa? Keputusan ekonomi. Misalnya, kita sebagai investor pengen melihat perusahaannya apakah mau berinvestasi lebih atau perusahaannya mau ekspansi atau tidak, kita bisa melihat dari laporan posisi keuangannya. Jadi cukup beragam. Dan yang ketiga, nanti kita bisa menilai perusahaan itu apakah baru baik-baik saja atau perusahaannya bermasalah. Kita bisa melihat juga dari laporan posisi keuangan. Oh, ternyata kok asetnya dari waktu ke waktu selalu menurun. Ternyata asetnya dari waktu ke waktu dijual, berarti kondisi perusahaan itu baru mungkin bermasalah. Karena kalau nggak punya uang, ya sudah, asetnya dijual saja. Atau perusahaannya kok asetnya semakin besar nih, dari waktu ke waktu membesar, tapi bagaimana dia mendapatkan aset? Ternyata dari hutang. Hutangnya semakin besar, maka itu juga tidak bagus juga. Atau misalnya, kita melihat laporan posisi keuangan, kita melihat, ini kalau kita memberi pinjaman perusahaan, bisa nggak bayar hutangnya? Bayar tiap waktu dari bulan ke bulan, bisa nggak? Atau kalau bisa bayar dari ke waktu, bisa sampai lunas atau tidak? Ya, kita melihatnya dari laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu sangat bermanfaat. Ibaratnya tadi foto ya, kita jadi punya gambaran. Kira-kira seperti apa? Kalau kita mahasiswa, misalnya belum pernah ke mana kalau pantai yang dekat di sini? Mana? Pantai Selatan, misalnya ke Balikambang ya. Kalau belum pernah sama sekali, cukup kita melihat dari foto, kita bisa tahu, oh di Balikambang itu ada pohon yang dekat di pantai, ada bangunan puranya. Kita bisa melihat dari foto itu saja, cukup. Dari foto itu saja, kita bisa punya gambaran secara umum. Walaupun detailnya, kita perlu tahu lebih jelas setelah kita ke sana. Begitu juga dengan perusahaan. Kita bisa mempunyai gambaran umum kalau melihat laporan posisi keuangan. Detailnya bagaimana, maka butuh analisis lebih lanjut melihat laporan-laporan yang lainnya. Tetapi dari yang menarik tadi, laporan posisi keuangan itu juga punya sebuah batasan. Tidak se-powerful yang dikatakan tadi. Ibaratnya sebuah foto, kalau kita membayangkan Balikambang, pantainya menarik ini sepertinya. Tapi kan nggak tahu jalannya seperti apa, apakah sudah baik atau tidak. Kemudian berapa harga tiketnya, tidak kita ketahui. Apakah yang bagus cuma di foto itu saja? Itu juga mungkin saja kan, karena biasanya kan kalau kita foto itu kan memilih yang bagus-bagus saja. Kita edit gimana caranya supaya bagus. Begitu juga dengan laporan posisi keuangan. Makanya ada keterbatasan. Nah, keterbatasan yang pertama adalah di laporan posisi keuangan itu kebanyakan dibuat menggunakan biaya historis. Biaya historis itu adalah biaya yang muncul dari masa lalu. Contoh sederhananya adalah di laporan posisi keuangan nanti akan ada muncul namanya aset ya. Contoh aset apa misalnya? Gedung ya. Jadi di laporan posisi keuangan ada gedung, kemudian di laporan posisi keuangan tadi asetnya gedungnya cuma nilainya misalnya cuma 1 miliar. Padahal belinya 10 tahun yang lalu. Atau kalau gedung di ruangan ini nilainya 1 miliar misalnya, dulu bikinnya memang 1 miliar, tetapi saat ini ketika disajikan di laporan keuangan, angkanya juga cukup cuma 1 miliar aja.
Tapi realisasinya bahwa gedung ini sebenarnya nilainya bisa sampai 10 miliar atau 20 miliar. Maka kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Itu kalau menggunakan biaya historis. Itu keterbatasan yang pertama. Keterbatasan yang kedua, laporan posisi keuangan itu pasti terdampak dari judgement atau penilaian atau keputusan dari manajemen. Misalnya, kita milih menggunakan metode penyusutan. Ada apa aja penyusutan? Garis lurus, saldo menurun berganda misalnya. Nah, kalau kita menggunakan 3 metode memilih salah satu ini bisa mempengaruhi laporan posisi keuangan kita. Amortisasinya bisa berubah. Nah, berarti laporan posisi keuangan itu bisa dipengaruhi oleh pembuatnya. Dalam hal ini adalah manajemennya. Jadi, ini juga perlu kita sebagai pengguna harus hati-hati. Dan yang ketiga adalah ada beberapa aset yang tidak berwujud. Contoh aset tak berwujud itu kan merek dagang, royalti, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan jika tidak bisa dinilai secara andal. Dan yang masalahnya adalah banyak aset tak berwujud itu yang sulit dinilai secara andal. Misalnya merek makanan A, B, dan C. Merek itu kan sulit kita menilai berapa harga merek tersebut. Produk A laku di mana-mana, pasti mereknya akan bagus. Tapi yang mereknya masih kecil, kita tidak bisa menyebutkan 1-2 merek ya. Produk makanan, kalian tahu ya, ada merek makanan ayam goreng yang sudah terkenal, yang punya franchise di mana-mana. Itu harga mereknya pasti nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan ayam goreng yang masih di pinggir jalan. Kita tahu harganya lebih mahal, tetapi kita tidak bisa menilainya secara andal, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah keterbatasan yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Kita lanjutkan setelah kita membahas batasan-batasan dari laporan posisi keuangan, kita melihat seperti apa sih bentuk laporan posisi keuangan. Ini adalah laporan posisi keuangan dari salah satu perusahaan di perusahaan tambang ya. Jadi formatnya seperti ini. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat lagi, apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas. Jadi tidak hanya dimiliki, tetapi dikuasai. Misalnya perusahaan punya mobil atau kendaraan misalnya. Bukti kepemilikannya kendaraan itu apa sih? BPKB kan? Kalau belinya masih secara kredit, BPKB-nya itu masih mungkin ada di bank. Berarti pemilik kendaraan adalah bank. Tetapi mobilnya bisa kita gunakan, bisa kita kuasai. Maka itu bisa disebut sebagai aset kita. Dan khususnya masuk ke dalam aset tidak lancar. Jadi di sini adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. Yang berasal dari kegiatan masa lalu. Artinya belinya sudah kemarin, kita sudah memiliki atau menguasainya, baru bisa masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Yang diharapkan adalah besok laporan posisi keuangan di asetnya ini punya manfaat di masa depan atau di masa mendatang. Laporan posisi keuangan itu dimulai dari aset lancar, semakin ke bawah itu semakin tidak lancar. Aset lancar itu adalah aset yang bagaimana? Kira-kira? Yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun atau 12 bulan ya. Jadi di sini kas atau setara kas, berarti pemanfaatnya kurang dari 1 tahun. Persediaan, ini kan dibeli, dijual kembali, itu masa manfaatnya juga kurang dari setahun. Yang di bawah ini adalah aset tidak lancar. Berarti yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Semakin ke bawah, itu adalah semakin masa manfaatnya semakin panjang. Yang kas ini dapat digunakan sewaktu-waktu setiap saat. Yang di sini, misalnya ada rumah atau ada gedung dimasuk di aset lain-lain, berarti ini
masa manfaatnya lebih dari setahun. Yang semakin lama akan semakin panjang juga. Jadi klasifikasi yang pertama itu adalah ada aset. Nanti ada aset lancar dan ada aset tidak lancar. Klasifikasi atau elemen yang kedua dari laporan posisi keuangan itu adalah apa kira-kira? Ya, betul. Liabilitas. Jadi di kedua adalah ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban yang mengharuskan kita untuk melunasinya. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk non-uang atau non-cash yang berasal dari kejadian masa lalu. Dan di sini kita lihat ternyata hutang dari perusahaan ini cukup banyak ragam atau jenisnya. Ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Apa itu hutang jangka pendek? Ya, terima kasih Mbak, namanya Aisyah ya. Jadi hutang jangka pendek itu adalah hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari setahun itu bukan disebut sebagai hutang jangka pendek. Kemudian ada liabilitas jangka panjang. Kira-kira apa Nisa? Hutang jangka atau liabilitas jangka panjang? Ya, jadi jangka panjang adalah yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Itu adalah hutang jangka, bedanya jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang elemen yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas itu menunjukkan bagaimana kepemilikan dari perusahaan atau klaim residual atas perusahaan yang dimiliki sendiri. Ini adalah ekuitas. Isinya kalau di perusahaan sudah go public itu ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik atau modal saham. Kemudian ada saldo labanya. Jadi ini adalah dividen yang tidak pernah dibagikan, itu masuk ke dalam laba yang ditahan. Nah nanti laporan ke posisi keuangan itu akan ada 3 ya. Tadi ada aset, yang kedua ada liabilitas, betul, dan yang ketiga adalah ada ekuitas dengan elemen-elemennya yang cukup banyak. Kalau kita ringkas akan jadi seperti ini. Sub klasifikasi dari laporan posisi keuangan. Yang di sebelah kiri adalah aset, ada aset lancar yang kurang dari 12 bulan, dan aset tak lancar yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Dan yang selanjutnya, di sisi sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Sisi liabilitas jangka pendek itu yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan, yang jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Dan ekuitas ini adalah menunjukkan kepemilikan perusahaan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Silahkan. Ya, silakan Mas. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kan kalau di laporan keuangan itu kelemahannya pakai data historis itu Pak ya. Ya. Nah itu gimana cara kita melaporkan yang lebih akurat? Oke, terima kasih pertanyaannya yang cukup bagus ya. Tadi bahwa di awal ada keterbatasan dan temanmu ini menyimak dengan bagus bahwa ini nggak bisa akurat nih. Bagaimana cara supaya akurat? Maka ada beberapa metode penilaian. Jadi kita tidak semata-mata menggunakan biaya historis. Ada namanya adalah fair value. Jadi kita menilai gedung ini misalnya, tadi kasusnya adalah gedung, kita nilai dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi nilainya nanti akan melihat kondisi yang sebenarnya. Oh, tahun ini ternyata nilainya adalah 10 miliar. Ketika tahun selanjutnya dinilai ternyata 11 miliar, maka aset yang disajikan nilainya juga sebesar 11 miliar, sesuai dengan kondisi saat itu juga. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Jadi kan unsur-unsur dari laporan posisi keuangan ada banyak. Ya. Apakah ada tips atau metode yang bisa bikin kita itu cepat menghafalnya? Oke, terima kasih ya. Pertanyaan juga bagus ini, karena ragamnya tadi cukup banyak ya, bahwa di laporan posisi
keuangan dan bagaimana cara kita menghafalnya. Nah, dulu di materi sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa di laporan keuangan atau di akuntansi ada 5 kelompok akun ya. Satu adalah aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas, yang keempat pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Di laporan posisi keuangan itu hanya mengambil 3 bagian saja. Satu bagiannya aset, 2 bagiannya adalah liabilitas, dan yang ketiga adalah ekuitas. Jadi kalau aset apapun yang dimiliki atau dikuasai perusahaan itu pasti masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Oh, ini berbicara tentang hutang, itu juga masuk laporan posisi keuangan. Jadi yang tadi cukup banyak atau beragam itu hanyalah sub klasifikasinya, dan biasanya pasti namanya akan sama, hutang, dan hutang. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan untuk tugas di buku halaman 20 tentang bagaimana membuat laporan posisi keuangan. Jadi silahkan dikerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama setelah kalian kerjakan. Mungkin waktunya sekitar 30 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, terima kasih. Yang mau mengerjakan? Dan peralatan itu kenapa peralatan itu masih belas standar sedangkan peralatan itu masih belas tetap, karena peralatan toko ini biasanya cenderung dikeluarkan dalam jangka waktu 12 bulan, tapi kalau peralatan ini di atas 12 bulan atau di atas tahun gitu teman-teman. Dan jelas tetap itu ada banyak yaitu peralatan di mana akumulasi, kemudian kendaraan motor, dan juga akumulasi berprestasi dari kendaraan itu sendiri. Oke, kita bahas bersama-sama tentang laporan posisi keuangan dari Victory Computer. Jadi di sini kita mengklasifikasikan yang pertama adalah ada aset, di sebelah kanan ada liabilitas dan ada ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan, ada aset lancar dan ada aset tetap. Jadi ada yang bingung ya Pak, ini perlengkapan toko itu masuk sebagai aset lancar atau masuk ke dalam aset tetap. Nah, perlengkapan itu karena masa manfaatnya kurang dari 12 bulan, maka disebut sebagai aset lancar. Kemudian kita jumlahkan, ada aset lancar, ada aset tetap, ketemu total aktiva atau total aset, dan di sisi sebelah kanan itu adalah ada liabilitas dan ekuitas. Total keduanya ini harus sama. Jadi tadi ya, walaupun total keduanya sama, tetapi kalau posisinya ini ada yang keliru, juga bisa saja salah. Yang kita ingat-ingat bahwa di akuntansi bahwa balance belum tentu benar ya. Itu adalah idiom yang kita gunakan bersama-sama. Dan tadi terbukti ada yang keliru bahwa perlengkapannya dimasukkan ke dalam aset tetap. Oke, ada kesulitan di dalam memahami pembuatan laporan posisi keuangan ini? Oke, ya. Ternyata membuat laporan posisi keuangan ini cukup mudah ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita sampai di penghujung perkuliahan ini. Tapi sebelum kita tutup, ada mungkin yang mau menyampaikan kesimpulan atas perkuliahan hari ini. Oke, Ani, terima kasih. Apa yang kamu peroleh hari ini? Ternyata di dalam laporan posisi keuangan itu kita tidak hanya melihat bentuknya, tetapi substansinya. Ya, terima kasih Ani. Jadi ketika membuat laporan posisi keuangan, kita harus melihat substansinya, bukan masalah bentuknya. Mau masuk ke dalam aset lancar atau masuk ke aset tak lancar, itu yang kita lihat adalah substansinya, bukan bentuknya. Terima kasih Ani, beri aplaus kepada Ani. Oke, selanjutnya ada beberapa hal. Kesimpulan yang lain adalah laporan posisi keuangan itu adalah sebuah laporan yang bisa menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Dan tadi
laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, ekuitas, dan liabilitas. Itu kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan juga bisa kita gunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, termasuk dengan hal-hal atau ada kurang-kurangnya sedikit di dalam laporan posisi keuangan. Karena laporan posisi keuangan itu mungkin saja disusun secara tidak akurat. Itu adalah kesimpulan perkuliahan dari pertemuan minggu ini. Dan di pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang laporan arus kas. Oke, untuk menutup perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Sekian, terima kasih. Terima kasih.